Shalom saudara. Saya senang sekali ingin berkongsi firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 16 yang mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Nah, saudara, bagi kita yang belum tahu siapa penulis kitab Yakobus, ia ditulis oleh Rasul Yakobus sendiri. Yakobus menunjukkan suratnya kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, saudara, sebelum kita saya mengambil tema di sini yaitu doa yang benar. Ada banyak tema yang kita boleh ambil, tapi saya hanya mengambil doa yang benar. Saudara, sebelum kita meminta atau berdoa sesuatu kepada Tuhan, kita seharusnya saling mengampuni di antara satu dengan yang lain. Selain itu juga kita harus mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sebelum meminta sesuatu kepadanya. Ini artinya ada doa yang benar dan didengar Tuhan kepada siapapun. Didengar Tuhan, haruslah diri kita itu tidak mempunyai dendam kepada sesiapapun manusia yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal, gitu. Bagaimanapun kita berdoa setiap hari dan setiap masa, doa kita itu tidak didengar dan tidak berarti di hadapan Tuhan jika hati kita menyimpan dendam, kebencian maupun ketidakpuasan kepada seseorang. Jadi begitu. Dan jadi saudara, saya pernah mendengar satu kesaksian di mana dia telah membaca satu buku seorang pendeta. Kesaksiannya itu pendetanya pernah mati dan diangkat kemudian diadili di hadapan Tuhan, dan Yesus menempatkan dia untuk masuk ke neraka, gitu. Kemudian pendeta itu tidak puas hati dan bertanya kepada Yesus, "Kenapa aku harus ditempatkan di neraka, sedangkan saya melakukan semua yang Engkau kehendaki?" Dan Yesus menjawab, "Hanya satu yang kamu belum turuti perintahmu, yaitu Yesus menjawab, hanya satu yang kamu belum turuti perintahku, yaitu mengampuni saudaramu sendiri." Nah, saudara, karena hanya tidak mengampuni, kita akan ditempatkan di kalangan orang-orang berdosa ataupun di neraka. Apakah lagi berdoa? Doa akan menjadi sia-sia jika kita tidak membersihkan hati kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk kesimpulan, saya di sini ambil satu kesaksian di mana saya itu mempunyai seorang kakak, dan cerita kami itu selalu saya dan kakak saya itu selalu bergaduh, berantem, dan di situ saya timbul satu perasaan benci kepada dia. Saya sangat benci kepada dia.
Mendengar suaranya saja saya benci kepada kakak saya. Melihat saja saya sudah benci kepada kakak saya. Jadi ada satu kawan membawa saya pergi gereja di GPDM Madura, dan di situ saya diberkati dan saya mulai membaca firman kembali, dan ada satu firman yang menusuk di hati saya, yaitu firman apa ini di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, di situ timbul satu perasaan saya itu mengasihi kakak saya, untuk saling mendamai kakak saya. Nah, tapi saya takut untuk mengatakan karena saya ego. Dan di situ saya pergi kerja, dan ada satu hati saya itu tidak tenang, hati seberat, sebab firman ini selalu mengingatkan saya untuk saling mengasihi. Jadi to make sense, saya teringat kepada kakak saya. Jadi ada satu hari di mana anti saya telah membuat satu doa, persekutuan doa di rumah. Jadi anti saya itu memberi saya tugas untuk memimpin pujian. Nah, jadi selepas selesai pujian dan doa, saya besar hati untuk berdamai kepada kakak saya, untuk saling maaf kepada kakak saya. Jadi di situ saya mengatakan, dan kami berpeluk, dan ya kami berdamai. Dan di situ hati saya sangat-sangat luar biasa ringan, sebab saya merasakan damai yang sungguh luar biasa, sukacita yang sungguh luar biasa. Nah, di situ. Jadi di sini semoga jangan takut untuk mengatakan damai kepada keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, ataupun sahabat-sahabat kita, ataupun sekeliling kita. Nah, kita percaya pasti kita boleh, kalau kita betul mengimani, iman kita ada, dan Tuhan pasti akan menyertai kita agar kita mengampuni, mengasihi sesama kita sendiri. Nah, di situ saudara. Jadi sekarang ini saya dan kakak saya sangat sukacita karena kami tidak lagi seperti dahulu, dan damai kami ya tidak lagi seperti dahulu yang sering berentak, tapi kami saling mendoakan. Nah, begitu kami saling mendoakan buat kakak saya gitu. Nah, jadi saudara, kesimpulannya di sini doa yang benar di hadapan Tuhan haruslah saling mengaku dosa. Doa yang benar di hadapan Tuhan haruslah saling mengaku dosa kita terlebih dahulu, dan saling mengampuni antar satu sama yang lain yang pernah kita benci maupun pernah menyimpan dendam terhadap orang itu, supaya doa kita didengar, dan itulah doa yang benar dan besar kuasanya. Nah, saudara, dan jadi sebelum kita berdoa, jangan lupa kita mengaku doa kita terlebih dahulu, mengaku dosa kita terlebih dahulu. Jangan lupa kita untuk membersihkan hati kita dan pikiran kita terlebih dahulu. Sampai sini aja firman saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih Tuhan.